Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asar Zainal dari kelas B3 Farmasi. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang biofarmasetika, sediaan parenteral. Langsung saja. Apa itu sediaan parenteral? Sediaan parenteral adalah sediaan steril yang dimaksudkan untuk pemberian secara injeksi, infus, atau implan dalam tubuh. Ada keuntungan dalam sediaan parenteral. Yang pertama, memberikan efek yang cepat. Yang kedua, tidak melalui fast efek. Dapat diberikan apabila penderita dalam keadaan tidak dapat bekerja sama dengan baik, tidak sadar atau tidak dengan cara pemberian lain. Maksudnya yaitu ketika pasien koma. Sedangkan kerugiannya adalah apabila sudah masuk ke dalam tubuh, susah untuk dikeluarkan, terutama apabila terjadi kasus toksisitas. Kasus toksisitas maksudnya apabila terjadi keracunan, obat sediaan parenteral itu susah dikeluarkan. Yang kemudian harganya relatif lebih mahal dibanding obat lain. Langsung saja. Jenis sediaan. Jenis sediaan parenteral ada yang cair, serbuk, dan tablet susu. Contohnya yang cair yaitu cairan infus. Cairan infus contohnya NaCl 0,9% dalam kurun normal salin. Yang serbuk contohnya antibiotik. Antibiotik contohnya ampicillin. Dan harus direkonstruksi terlebih dahulu. Yang ketiga, tablet susu. Lanjut, karakteristik sediaan. Karakteristik sediaan ada yang steril. Yang pertama, bebas dari mikroorganisme atau bakteri. Yang kedua, efek farmakologis yang ditimbulkan dengan adanya pirogen. Yang kedua, bebas dari partikel yang berukuran bebas. Yang pertama yaitu partikel yang melayang, tidak larut dalam sediaan parenteral. Yang kedua, idealnya sediaan parenteral sama dengan jernih dan tidak ada partikel yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Jadi harus homogen. Lanjut, karakteristik sediaan bebas dari partikel yang berukuran besar. Standar USP. Yang pertama, perhitungan partikel dilakukan dengan. Yang kedua, pada sediaan volume kecil lebih besar 100 mili, tidak lebih dari 1000 partikel per kontainer dengan diameter. Yang ketiga, pada sediaan volume besar, tidak lebih 50 partikel per mili. Lanjut, karakteristik sediaan. Yang pertama, stabilitas secara fisika dan kimia dalam kurun periode tertentu. Hal ini menentukan bahwa sediaan steril akan berada dalam bentuk cair atau serbuk. Jenis rute pemberian. Di jenis rute pemberian ada yang namanya intravena, ada yang intramuskular, subkutan, intradermal, epidural, intraarterial, dan intrakardiak. Intravena yaitu maksudnya pemberiannya itu langsung ke dalam vena atau langsung ke dalam darah. Jadi dia reaksinya sangat cepat. Intramuskular yaitu dia di bawah kulit.
Yang subkutan yaitu di bawah kulit, dan intradermal itu dia di. Lanjut grafik. Di sini grafiknya bisa kita lihat sendiri di gambar. Intravena biasanya vena di daerah antecubital di bagian depan siku. Vena besar di permukaan dan mudah dilihat. Cara memasukkan jarum: potongan yang miring hadap ke atas dan ujung tertajam hadap ke vena dengan teknik aseptis. Bahayanya, terbentuknya trombus akibat rangsangan jarum pada dinding vena, terutama yang cairan mengiritasi trombus. Yang ketiga, biasanya untuk volume besar atau kecil. Yang keempat, volume tetesan 2-3 ml per menit. Intramuskular, efek tidak cepat, tapi biasanya lebih lama. Biasanya absorpsi larutan, suspensi dan sediaan air dan minyak. Yang ketiga, pada otot rangka. Lanjut pada subkutan di bawah permukaan kulit. Jadi subkutan itu dia di bawah permukaan kulit. Umumnya jaringan intralonggar, lengan bawah, paha atau pantat. Volume suntikan jarang lebih besar dari 2 mili. Obat yang mengiritasi larutan karena dapat menimbulkan sakit atau lecet. Faktor-faktor yang mempengaruhi bioavailabilitas. Yang pertama, faktor fisikokimia. Yang kedua, faktor fisiologi. Yang ketiga, faktor formulasi. Lanjut, faktor fisikokimia. Faktor fisikokimia yaitu membahas tentang laju disolusi, koefisien partisi dan kelarutan dalam lemak. Kemudian interaksi obat dalam kurung zat aktif dan bahan tambahan lain dalam sediaan. Faktor fisiologi. Faktor fisiologi yaitu terutama dalam absorpsi obat. Yang pertama, aliran darah dari bagian tubuh atau area yang diinjeksinya. Kemudian pada kecepatan absorpsinya. Yang kedua, pengaruh obat. Suatu obat yang dapat mempengaruhi obat lain dalam kurun interaksi obatnya. Contohnya itu obat yang menyebabkan vasokonstriksi atau vasodilatas. Yang kemudian gerakan. Jadi gerakan itu merupakan bagian dari faktor fisiologi. Yang kemudian tempat injeksi terutama. Lanjut, faktor formulasi. Faktor formulasi ada yang intravena, IM atau SC. Lanjut, jadi itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.